الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin para jamaah rahimakumullah, setelah tadi kita baca qasidah burdah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menyenangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan jadi tambahan kebaikan bagi kita, amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita akan baca kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan umatnya baginda Nabi Muhammad. Kali ini sampai pada keistimewaan yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qatlun nafsi bit-taubah. Wa dhalika annahum lamma 'abadul 'ijla bayyana lahum Musa alaihi salam tariqat taubati ba'dal azmi 'alaiha wa huwa ayyuqattilal bari'u minhum al-mujrima fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Judulnya Qatlun nafsi bit-taubah, yaitu bunuh diri dengan taubat. Kalau kita bunuh diri itu Pak, kan dosa Pak. Membunuh itu termasuk bagian dosa besar. Bukan hanya membunuh orang lain, membunuh dirinya sendiri juga dosa besar. Termasuklah bunuh diri itu. Bagi kita itu dosa besar, dilarang kita bunuh diri. Kalau di zamannya Nabi Musa alaihissalam, bunuh diri itu malah wajib Pak. Kan kebalik. Kalau di zaman umatnya Nabi Muhammad, bunuh diri itu haram, tidak boleh dilakukan. Seberapa besar pun dan seberapa menumpuk masalah yang ada di dalam kehidupan ini, kita tak boleh putus dari rahmat Allah atau mengambil jalan pintas, itu tidak boleh. Nah, tapi di zamannya Nabi Musa, syariatnya umat Nabi Musa alaihissalam, bunuh diri itu malah wajib bagi mereka yang mau bertaubat. Jadi kalau mereka melakukan kesyirikan, murtad, keluar dari agama Islam, asalnya ikut Nabi Musa, lalu kemudian dia murtad, syirik, udah benar ikut Nabi Musa, keluar dari agamanya Nabi Musa, lalu kemudian mau kembali lagi, maka syaratnya supaya bisa diterima taubatnya, diampuni kesyirikannya tersebut, syaratnya dalam syariatnya Nabi Musa, dia mesti bunuh diri. Naik ke puncak gunung, suruh meloncat. Kalau mati, diterima taubatnya. Seandainya tak mati pun, diterima taubatnya. Yang jelas harus ada perilaku yang menunjukkan dia itu bunuh diri. Itu di zaman Nabi Musa. Wadhalika, itu terjadi annahum lamma abadul ijla, ketika umat-umat Nabi Musa itu menyembah ijla. Ijla itu anak sapi Pak. Ijl, anak sapi. Kalau sapinya Baqarah, itu sapi. Baqarun, sapi laki-laki jantan. Baqarah, sapi perempuan. Anak sapi disebut ijl. Ketika Nabi Musa itu dipanggil oleh Allah untuk menerima kitab Taurat, Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa 40 hari berturut-turut. Pak boleh makan. Bahkan puasanya Nabi Musa itu Pak, tidak makan, tidak ngomong. Itu kalau kita kan puasa kita, makan tidak boleh, minum tidak boleh, ngomong boleh. Kalau Nabi Musa dulu puasanya itu makan tidak boleh, minum tidak boleh, bicara tidak boleh. Nah itu berat syariatnya itu. Lalu ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya tadi, Nabi Musa itu menggantikannya kepada adiknya yang bernama Harun. Jadi Nabi Musa itu beradik Pak dengan Harun. Yang diangkat jadi nabi itu sebenarnya Musa.
Tapi Nabi Musa itu Pak merekomendasikan Harun ini supaya juga diangkat jadi nabi. Jadi kalau Nabi Musa betul-betul diangkat Allah, memang pilihannya Allah, Nabi Harun ini diangkat Allah atas rekomendasi atau permintaannya Nabi Musa. Kenapa? Alasannya Nabi Musa simple Pak. Nabi Harun ini kalau bercakap itu berdialog gitu, itu pintar, pandai, fasih dia. Sedangkan Nabi Musa kalau ngomong itu tidak fasih, dia pela. Kalau ngomong itu tak jelas Pak. Karena waktu kecilnya dia pernah memakan bara api. Nabi Musa ini. Waktu kecil Nabi Musa itu digendong oleh Fir'aun, Mus'ab bin Walid. Gendong oleh Fir'aun, jenggotnya itu Pak ditarik oleh Nabi Musa sampai Fir'aun itu menjerit kesakitan. Bahkan Nabi Musa baru belajar berjalan, itu tak sengaja Pak, kakinya tersandung ke singgasananya Fir'aun. Yang terpelanting, yang mental itu Pak, yang terpelanting itu bukan Nabi Musa ya, malah singgasananya. Saking kuatnya Nabi Musa ya. Fir'aun itu khawatir Pak, jangan anak ini nanti yang akan menghancurkan kerajaan saya. Akhirnya Fir'aun minta dibawakan emas dan bara api, kan mirip warnanya Pak, emas dan api yang sedang membara atau bara api. Setelah dibawa, Nabi Musa itu mau ngambil emas, cuma tangannya itu digeser oleh Jibril. Akhirnya ngambil bara api, dimasukkan ke mulutnya. Maka doa Nabi Musa yang terkenal itu, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul itu maknanya lepaskan ya Allah, 'uqdatan pengikat, min lisani dari lisanku. Tolong ya Allah yang mengikat lisanku, mulutku sehingga aku tidak fasih bicara ini, tolong lepaskan. Yafqahu qawli, agar mereka yang mendengarkan ucapan saya itu paham ya Allah. Haruna akhi, itu kalimat Haruna akhi usdud bihi azri. Ini saudara saya ya Allah, namanya Harun. Kalau engkau angkat ini saudara saya jadi nabi, saya makin kuat ya Allah. Biar urusan kedikdayaan saya yang menghadapi, urusan berbicara dan dialog saudara saya yang menghadapi. Maka ketika perintah Allah disuruh datang ke Fir'aun itu Pak, bukan idhab ila Fir'aun, bukan begitu kalimat, tetapi idhaba ila Fir'aun, berangkat kamu berdua. Siapa itu? Harun dan Musa. Harun dialognya, itu debatnya. Musa bagian dikdayaan. Maka kalau ada yang penyihir-penyihir mau melemparkan talinya jadi ular, Nabi Musa tongkatnya bisa jadi ular. Itu kedikdayaan. Maka itu Nabi Musa. Ketika beliau diperintah Allah untuk berpuasa 40 hari meninggalkan kaumnya, di belakang beliau mengangkat Nabi Harun sebagai khalifahnya, penggantinya. Nah, ketika kaumnya sadar bahwa Nabi Musa itu tidak ada di tempat, dia mulai terasa bebas Pak. Masuklah Musa lain. Musa juga. Yang tadi ini Musa bin Imran. Yang jadi nabi ini Musa bin Imran, diangkat jadi nabi oleh Allah untuk menerima kitab Taurat. Nah, ketika Nabi Musa keluar dari kampungnya, meninggalkan kampungnya, datang Musa Samiri. Musa juga, tapi ujungnya Samiri, bukan bin Imran. Dia dari suku Samir, disebut Samiri. Dia apa yang dia buat? Dia memperdaya kaum Nabi Musa. Bisa membuat patung yang mirip anak sapi yang bisa bicara Pak. Kok bisa bicara anak sapinya itu? Karena dulu kecilnya Musa Samiri ini, yang pernah saya ceritakan itu dirawat malaikat Jibril. Jadi dia tahu bekas debu, sisa-sisa bekas telapak kudanya malaikat Jibril. Dan itu dia ambil, diusapkan ke patung yang baru dia buat, ke mulutnya, maka mulutnya itu bisa bicara. Sehingga orang-orang kaum Nabi Musa itu menganggap itu Tuhan.
Ketika ketika Nabi Musa pulang ke kampungnya, ternyata kaumnya sudah bercerai-berai akidah, udah rusak. Yang didatangi oleh Nabi Musa pertama kali itu adiknya Harun. Dipegang lehernya, Pak, diremas janggutnya oleh Nabi Musa. Sampai Harun itu bilang, ya bena umma innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani. Ya bena umma, wahai anak ibuku. Ibunya dibawa-bawa, Pak. Karena Nabi Musa ini kuat. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj di langit yang kelima ketemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun itu janggutnya, Pak, separuh hitam, separuh putih. Kok bisa begitu? Yang putih itu sebab genggamannya Nabi Musa. Bayangkan, Bapak bisa bayangkan kuatnya Nabi Musa itu. Janggut yang hitam bisa putih. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa bin Imran itu. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, begitu Rasulullah bertemu dengan Harun, Harun posisinya seperti itu. Nabi Harun. Akhirnya diceritakan begini. Nabi Musa mendatangi kaumnya. Ketika kaumnya didatangi oleh Nabi Musa, diingatkan supaya kembali kepada agama yang telah diajarkan oleh Nabi Musa, kaumnya terpecah belah menjadi dua. Ada yang menyesali mau kembali ikut kepada agama Nabi Musa, ada yang tetap bertahan dengan agama barunya menyembah anak sapi. Maka jangan heran kalau ada agama yang sangat mengkultuskan sapi. Itu sisa-sisa yang tidak ikut di zaman dulu itu, Pak. Jadi tercerai-berai ke muka bumi, berada di suatu tempat yang ajarannya sampai sekarang tetap ada. Meskipun kita tetap harus saling menghormati, karena itu keyakinan kita masing-masing. Itu dulu strateginya Sunan Kudus. Di Kudus itu, Pak, sampai sekarang itu tak ada orang yang beli sapi. Kalau mau nyembelih sapi, kalau mau makan daging sapi itu ya belanja ke toko. Tidak ada ibaratnya sebuah tempat yang menyediakan sembelihan sapi, itu tidak ada. Masih dilestarikan peninggalannya Sunan Kudus. Dulu di situ itu orang-orang Hindu sangat mengkultuskan sapi. Suatu saat sapinya orang Hindu itu lari ke rumahnya Sunan Kudus. Dan oleh Sunan Kudus itu, Pak, tidak disembelih. Ketika sampai musim korban, kan boleh kita nyembelih sapi, tapi Sunan Kudus menyembelih kambing, tidak menyembelih sapi. Akhirnya orang Hindu tertarik, Pak. Oh, ternyata orang Islam sama-sama menghormati sapi. Sedikit demi sedikit mau ikut masuk agama Islam. Itu dakwahnya Wali Songo zaman dahulu. Nah, ketika umat Nabi Musa terpecah menjadi dua, yang ingin bertaubat, yang ingin kembali kepada agama Nabi Musa ini ingin tahu, Pak, caranya taubatnya macam mana, agar kesalahan kami yang menyembah patung sepeninggal engkau wahai Nabi Musa ini, bagaimana caranya taubatnya? Apa firman Allah dalam surah Al-Baqarah menceritakan itu? Fatubu ila bari'ikum, taubatlah kalian semua kepada Zat yang telah menciptakan kalian semua. Caranya, faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian masing-masing. Suruh bunuh diri, Pak. Itu di zaman Nabi Musa alaihissalam itu seperti itu. Maka al-ulama warasatul anbiya, orang alim itu pewarisnya para nabi. Ketika kita berada dalam sebuah kampung, di tempat kita, di kampung kita, di desa kita, di daerah kita, kita itu dituakan orang, Pak. Biasa disuruh jadi baca tahlil atau baca doa apa, maka kaumnya jangan ditinggalkan. Kalau kaumnya ditinggalkan, nanti yang mengganti di belakang itu bahaya. Takut terjadi sebagaimana dulu terjadi di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu pentingnya kita menjaga situasi lingkungan kita. Karena untuk melayani, berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad itu, Pak, melayani umat Nabi Muhammad itu caranya banyak. Bapak jadi pengurus masjid, itu namanya melayani umat Nabi Muhammad.
memikirkan bagaimana memakmurkan masjid, memikirkan bagaimana air wudhunya enak dipakai, memikirkan bagaimana suasananya biar adem dan tenang. Itu melayani umat Nabi Muhammad. Bahkan bapak yang paling kecil misalnya, bapak membantu orang, membantu tetangganya ada acara, itu juga bagian daripada melayani umat Nabi Muhammad. Jadi untuk menjadi pelayan umat Nabi Muhammad itu kita perhatikan sekitar kita. Itu yang paling penting terlebih dahulu. Terus wadzalika aidan huwa tariqut taubati fi jumlatin minal ma'asi. Ini Pak, ya Allah, untung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakunu biqat'il a'dha'il khati'ati kal lisani fil kidbi wadzakari fiz zina wa faqul 'aini fin nadhari lil ajnabiyyati. Kata beliau As-Sayyid Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki menuturkan, begitu juga cara taubatnya ketika umat Nabi Musa melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan apa? Misalnya berbohong, berdusta. Maka cara bertaubatnya lidahnya dipotong. Wah, gitu. Jadi kalau bohong sekali dipotong, bohong 2 kali dipotong lagi. Jadi kok sekarang diterapkan syariatnya seperti ini, banyak orang tidak bisa ngomong, Pak. Bohong itu. Wadzakari fi zina. Seandainya ada di zaman Nabi Musa itu orang melakukan hubungan di luar nikah, berzina, maka kemaluannya yang dipotong. Di zaman Nabi Musa. Wa faqul 'aini fin nadhari bil ajnabiyyati. Kalau ada di zaman Nabi Musa itu memandang perempuan yang bukan mahramnya, maka mata dicongkel, Pak. Itu cara taubatnya. Fa kaifa bi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Tidak demikian. Ammal ummatul Muhammadiyatu, sedangkan umatnya Nabi Muhammad, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala sahhala laha tariqat taubah. Umat Nabi Muhammad itu tidak demikian, tapi Allah memberikan cara taubat yang gampang, simpel, mudah untuk umat Nabi Muhammad. Misalnya ada di antara umat Nabi Muhammad pernah jadi orang Islam, lalu kemudian dia masuk agama lain, kembali lagi ke Islam. Apakah dia harus bunuh diri sebagai taubatnya? Tidak, Pak. Bagaimana cara taubatnya? Pertama, an-nadam, nyesal. Kedua, dia berniat untuk tidak mengulangi lagi. Ketiga, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Udah masuk Islam, masuk. Diterima taubatnya? Diterima. Itu Nabi Muhammad. Tak perlu bunuh diri untuk kembali ke agama Islam. Tapi setelah dia masuk Islam, Ustaz, lama tak lama balik lagi dia ke agama lain. Lalu nyesal lagi, pengen lagi kembali kepada Islam. Pokoknya keluar masuk, Pak. Maklum dia tahu jalan masuknya dan jalan keluarnya. Pintu masuk tahu, pintu keluar tahu. Akhirnya keluar masuk. Kalau urusan agama ini sebenarnya cukup kita tahu pintu masuknya, pintu keluarnya tak usah tahu. Karena kita pengen itu sekali masuk di dalam agama Islam, hatta sampai kita menghadap Allah tetap dalam keadaan agama Islam. Itu yang kita inginkan. Ini keluar masuk. Cara taubatnya apakah tetap seperti itu, Ustaz? Tetap sama. Dia mau berbolak-balik ke Islam 3 kali, 4 kali, 5 kali bolak-balik begitu, seolah-olah dia mempermainkan agama Islam, itu urusan dia. Ketika dia bersyahadat, kita wajib menerimanya sebagai orang Islam. Harus tuh, Pak. Tapi kan dia main-main, Ustaz. Bapak kan nyangka, hati orang kan tak tahu, Pak. Tak boleh kita nuduh orang, dia pura-pura tuh Ustaz, tak boleh. Sayyidina Ali itu, Pak, bukan Sayyidina Ali, seorang sahabat itu pernah dimarahi oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ada orang kafir, Pak, di dalam peperangan, dia ini udah kalah dia dalam peperangan, udah siap pedang mau ditancapkan di dadanya.
Tapi ketika mau ditancapkan pedang tersebut, si kafir ini malah baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kata sahabat tadi, dia kan pengen selamat. Artinya dia bukan betul-betul beriman kepada Allah. Dia cuma pengen selamat agar tidak dibunuh, syahadat dijadikan alasan. Akhirnya kata sahabat ini tetap dia dibunuh. Meskipun dia sudah mengucapkan kalimat syahadat. Dilaporkan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Jangan kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan syahadat. Tapi dia kan pura-pura, ya Rasulullah. Bagaimana kamu membuktikan? Bagaimana caranya kamu membuktikan bahwa orang tersebut pura-pura? Apakah kamu membelah dadanya kemudian terlihat dalam hatinya? Sampai begitu bahasa Nabi. Maka kata Rasulullah, kata ulama, kunna nahkumu bil dhawahir wallahu yahkumu bis sarair. Kita ini hanya bisa menghukumi yang zahir-zahir saja, yang rahasia sifatnya dalam hati itu biar Allah yang menghukum. Mau dia pura-pura atau tidak, urusan dia, Pak. Ada non muslim mau kawin dengan muslim, dengan perempuan muslimah, akhirnya masuk Islam. Lalu kita bilang itu pura-pura karena pengen kawin lalu masuk Islam. Yang salah tuh kita, Pak. Urusan dia pura-pura itu urusan dia. Pokoknya ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu saudara kita. Nah, itu cara taubatnya begitu. Begitu juga umat Nabi Muhammad. Misalnya melakukan dosa, berdusta, berbohong, melihat perempuan yang bukan mahramnya, maka cara taubatnya tuh tak perlu lidahnya dipotong, tak perlu mata kita dicongkel, tidak. Bagaimana cara taubatnya? Sama, 1, menyesal, 2, berniat untuk tidak mengulangi lagi, 3, istighfar. Bahkan umat Nabi Muhammad ini, Pak, disediakan oleh Allah amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Tuh, Pak, hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya diberikan amal untuk kita menambung pahala, tapi juga diberikan amal sekaligus bukan hanya bisa menambah pahala, tapi sekaligus mengampuni dosa. Macam mana? Contoh, wudu. Orang berwudu itu, Pak, tasaqatat dhunubuhuma min tasaqatat dhunubuhu min a'dha'ihi. Ketika dia membasuh wajah, maka dosa yang dilakukan wajah itu gugur, Pak. Apa dosa yang dilakukan wajah? Mata, telinga, mulut. Nah, itu digugurkan dengan basuh wajah. Dosa tangan digugurkan ketika kita membasuh tangan. Dosa kaki digugurkan ketika basuh kaki. Dosa perasaan, akal itu digugurkan dengan kita mengusap kepala. Dosa telinga digugurkan dengan kita mengusap telinga. Maka ulama punya amalan tak pernah putus wudu atau daimul wudu. Terus menerus wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Karena dia pengen, Pak, ini semuanya bersih. Tuh, umat Nabi Muhammad wudu udah diberi pahala oleh Allah. Kalau habis wudu baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Kata Rasulullah, siapa yang baca itu habis wudu, 8 pintu sorga dibuka untuknya. Penghapus dosa, dibuka pintu sorga. Apalagi setelah itu, setelah baca itu, dia melihat alam semesta sambil baca inna anzalna sampai salamun hatta matla'il fajr, sambil mengusap lehernya. Maka setiap tumbuh-tumbuhan di muka bumi yang terkena sinar matahari akan membacakan istighfar untuknya. Itu umat Nabi Muhammad, itu untuk kita. Saking sayangnya Allah, takut nanti Nabi Muhammad tuh malu di akhirat punya umat masuk neraka.
agar kekasihnya tak malu, maka Allah memberikan amalan-amalan yang luar biasa. Sekarang tuh tinggal kita nak ngamalkan ke tada, itu aja. Maka kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu akan masuk surga. Artinya jalan ke surganya itu gampang, Pak. Tapi kata Rasulullah, illa man aba, kecuali yang tak mau. Ternyata ada di antara umat Nabi itu yang tak mau diajak ke surga, Pak. Yang dimaksud tak mau itu macam mana, Ustaz? Bukan ditanya kamu masuk surga ke tidak, bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud dia tak mau diajak masuk surga itu, udah Rasulullah persiapkan amalan-amalan yang luar biasa, tapi dia enggan mengamalkannya. Berarti dia tak mau kok diajak ke surga itu, Pak. Itu baru satu amalan, baru wudu, belum yang lain. Bapak punya istri, megang tangannya, berpegangan tangan. Tasaqatat dunubuhuma min asabi'ihima. Dosa-dosanya, Pak, bercucuran dari jemari-jemari kita. Tuh. Bapak bisa membayangkan, iya Pak Ustadz, itu baru satu istri gitu. Itu Bapak lah nafsirkan seorang. Saya tidak nafsirkan itu. Jadi saking apa namanya itu, saking Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayangnya dengan kita. Kan begitu, itu barang biasa, Pak. Biasa kan? Tapi nilainya di sisi Allah itu ibadah. Kok bisa? Nah, kalau Bapak pegang tangan orang yang bukan istrinya, kan tak boleh. Berarti memegang tangan istrinya ibadah, gitu logikanya. Kan itu biasa, Ustaz. Kok bisa jadi ibadah? Perbandingannya tuh jangan Bapak lihat biasanya. Seandainya Bapak megang tangan perempuan yang bukan istrinya, kan tak boleh. Berarti kalau megang tangan istrinya, maka itu ibadah. Itu saking Masya Allah. Dunubuhuma tasaqatat dunubuhuma min asabi'ihima. Banyak, Pak, tentang apa namanya ibadah yang menghapus dosa. Bahkan lebih hebatnya lagi, Pak. Nah, ini lebih hebatnya lagi umat Nabi Muhammad. Kalaupun dia saking jauhnya dengan ilmu, dengan agama, tak ngerti dengan ilmu agama, tak mengerti dengan ajaran Nabi Muhammad, tak mengerti dengan ibadah yang bisa mengampuni dosa, orang tersebut meskipun melakukan dosa, masih sempat dosanya diampuni Allah sebab dibacakan istighfar oleh saudaranya. Ada saudara kita orang Islam, tak ngerti, pokoknya cuman Islam ya Pak namanya. Kalau nak dikatakan Kristen tak mau dia, Pak. Tapi dengan ajaran Islam, dengan agama Islam, dengan ilmu Islam tak tahu dia. Sholat tak tahu, ngaji tak tahu, baca Quran tak pandai. Tapi dia Islam, syahadat dia. Mungkin tak dosa dia diampuni? Mungkin. Sebab siapa? Sebab diistighfarkan orang lain. Bapak di sholat baca Astaghfirullahaladzim li walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Orang-orang Islam al ahya yang masih hidup, minhum dari orang Islam tersebut, wal amwat dan yang sudah mati. Hebatnya umat Nabi Muhammad, bukan hanya saudara muslimnya bisa dibacakan istighfar waktu hidup, mati pun masih mungkin diampuni dosanya oleh Allah sebab dibacakan istighfar oleh orang lain. Nah, maka itu hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Memang betul di zaman Nabi Musa satu laki-laki bisa menikahi 1000 perempuan, betul. Cuma Pak, nih syariatnya, maka pantas Pak. Kenapa pantas bisa menikahi demikian? Karena supaya tak terkena sanksi tersebut. Coba istrinya misalnya satu di zaman Nabi Musa, lalu melihat perempuan yang bukan mahramnya, kan cara taubatnya harus dicungkil mata. Kalau sampai 1000 istrinya kan udah banyak yang dilihat kan begitu. Itu Masya Allah. Jadi
Itu perbedaan cara taubatnya umat Nabi Muhammad dan umat Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad ini luar biasa. Bahkan yang paling simpel, orang yang salaman sambil sholawat itu. Salaman, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, dalam hatinya. Atau kita habis sholat biasanya sambil dinyanyikan sallallahu ala Muhammad. Itu ada dalilnya, Pak. Ada dalilnya. Diampuni dosa-dosa kecil kita itu, diampuni Allah. Itu hebatnya. Bahkan ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu dzunubahuma qabla ay yatafarraqa. Kan tadi kita bersalaman. Tidak bertemu dua orang Islam kecuali dia saling bersalaman. Maka dua orang Islam yang saling bersalaman tadi, dua orang tersebut dosanya diampuni Allah sebelum mereka berdua berpisah. Sebelum kita bisa balik, dah diampuni oleh Allah dosa kita. Itu hebatnya. Siapa itu yang punya keutamaan, keistimewaan demikian? Hada ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu umatnya Nabi Muhammad. Siapa di antara umat Nabi Muhammad tersebut? Ya, kita semua. Itu umatnya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad. Maka Pak, Bapak nak baca solawat berapa ribu pun tak sebanding dengan perjuangan Nabi Muhammad. Tak sebanding. Maka Bapak baca solawat jangan nak ibarat nak bayar hutang dengan Nabi Muhammad. Oh, karena kita udah dibantu Nabi Muhammad, syariatnya dimudahkan Nabi Muhammad, kami nak balas jasa Nabi Muhammad. Tak bisa, tak mampu. Jangankan kita nak balas jasa Nabi Muhammad, nak balas jasa kedua orang tua aja tak mampu, Pak. Tak bisa juga. Terus bagaimana caranya? Ya, senangkan aja Nabi Muhammad. Bagaimana caranya menyenangkan Nabi Muhammad? Ya, lakukan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad, jauhi apa yang dilarang Nabi Muhammad. Itu aja. Simple dalam beribadah, dalam beragama ini simple. Maka sangat beruntung dan sangat bahagia kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu bertaubat itu penting. Bertaubat. Allah tuh pengampun, Pak, Ghafurur Rahim. Kita ini banyak salah. Salah mata dalam memandang, salah mulut dalam bicara, salah telinga dalam mendengarkan, salah hati dalam berprasangka, salah tangan dalam bergerak, salah kaki dalam melangkah. Salah semua, banyak salahnya. Maka Rasulullah menyebutnya kita di Pak khotta'un, orang yang banyak salahnya. Oleh karena itu kita taubat. Taubat itu artinya menyesali. Ya Allah, mohon maaf ya Allah, mohon maaf ya Allah, mohon maaf, mohon maaf. Nah, oleh karena itu semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk bertaubat. Tanpa anugerah dari Allah, tanpa pemberian Allah, susah kita untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita saat ini bertaubat, itu semua atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga barakah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika